Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-salati wa ja'alaha ruknan min arkanil Islam. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan pimpinan kita Al-Mukarram Muruta Kiai Haji Ahmad Yani Fakhruddin, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Dalam agama kita, ibarat satu bangunan keislaman kita itu ada pondasinya. Pondasinya adalah syahadat. Lalu tiang bangunan itu adalah salat. Dindingnya adalah zakat. As-shaumu junnah. Lalu hajinya adalah atapnya. Jadi kalau tazkiyah ini lebih banyak mengurus urusan atap umat Islam. Karena salat sepertinya tidak ada yang urus. Syahadat juga demikian. Zakat ada basnas. Lalu zakatnya di mana? Zakatnya itu adalah pembersihnya. Jadi bangunan yang layak ditempati, kalau bangunan itu bersih, maka zakatlah yang membersihkan bangunan itu. Dua hal yang disebutkan, pertama, syahadat dan salat menjadi komponen yang sangat menentukan kekuatan bangunan itu. Pertama syahadatnya, pondasinya, dasarnya. Kemudian yang kedua adalah tiangnya. Satu bangunan kalau tiangnya bermasalah, maka bermasalahlah bangunan itu. Jadi kalau ada orang Islam yang bermasalah salatnya, maka bermasalahlah bangunan keislamannya. Makanya yang pertama diaudit nanti di hari kemudian itu bukan haji, zakat, puasa, bukan. Tapi yang pertama diperiksa, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dulu dilihat, diperiksa oleh KPK-nya, bukan KPK, BPK-nya, malaikat, itu adalah salat. Fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali. Kalau salatnya sudah ditemukan sempurna, maka diterimalah salat-salatnya berikut segala amal baik yang dilakukan. Amal baik melayani umat, melayani jemaah, amal baik puasanya, amal baik sedekahnya, itu diterima. Wa in wujidat naqisatan, tapi kalau ternyata ditemukan salatnya itu masih ada yang bolong-bolong, ruddat, maka salatnya ditolak. Wasairu amalihi, berikut amal baik yang lainnya. Amal baiknya melayani masyarakat, melayani jamaah, memberikan zakat, sedekah dan seterusnya, itu jadi tertolak. Jadi kalau misalnya ada orang yang dikasih jatah hidup, taruhlah 70 tahun, terhitung sejak dia balik kira-kira umur 15 tahun, berarti yang diperiksa itu 55 tahun. Nah, kalau 55 tahun itu ternyata sudah klop semua salatnya, maka diterimalah semua kebaikannya. Tapi kalau ternyata selama 55 tahun ada satu salat subuhnya yang ketinggalan, ini seharusnya sudah harus mandi nih, tapi tidak mandi, makutu mopi cemeh.
Nah, masih malas mandi, akhirnya tertinggal sholat subuhnya. Gara-gara satu sholat subuh, maka sholat yang lain itu ditolak. Kira-kira siapa bisa masuk surga kalau begini nih? Ya agak susah kan? Nah, untungnya ada hadis yang lain mengatakan ada dialog Allah dengan malaikat. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kau periksa hambaku salatnya? Kata malaikat, si fulan masih ada ketinggalan yang tidak dikerjakan salatnya, ya Allah. Allah kemudian bilang sama malaikat, coba periksa salat-salat sunatnya. Ternyata setelah diperiksa salat sunatnya banyak bekalnya. Kalau tarawih kadang 8, kadang 20, kadang juga 2 saja. Kalau lagi malas 2 rakaat, tapi kalau lagi rajin 20 rakaat. Malah ya Allah, kalau rajin sekali ini biar sudah salah asar, salah sunat juga. Ya, nah, polisi rajin, ya rajin sekali ya Allah. Apa kata Allah? Sudah ambil itu salat sunatnya untuk menambal salat fardunya. Nah, itulah pentingnya salat sunat. Ya. Dan ibaratnya kendaraan. Itulah kenapa salat itu dinamakan dengan salah. Salah itu sama akar kata dari silah. Silah itu artinya hubungan. Semua berasal dari kata wasala yasilu, silah. Wasala itu artinya transportasi, menghubungkan. Kalau demikian, salat itu adalah alat yang menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang akan kita tuju. Kita ini kan mau semua perjalanan waktu kaki kita ini, detak jantung kita, detak menit yang kita lewati, itu semua mengarah ke akhirat. Cuma transit sementara waktu dan cukup lama juga di alam barzah. Tapi yang membawa kita ke akhirat itulah salat. Makanya betapapun banyaknya amalannya orang, tapi kalau tidak ada pengangkutnya, orang kalau mau ke Jakarta tidak ada alat transport, pesawat atau kapal, agak susah sampai ke Jakarta. Banyak barang-barang yang menjadi bekalnya, tapi tidak ada yang mengangkut barang itu, maka barang itu hanya dilihat-lihat saja. Amalan-amalan itu hanya ditonton saja. Kita tidak bisa nikmati di negeri seberang. Kenapa? Karena pengangkutnya itu tidak ready, tidak siap. Nah, kalau kita misalnya pergi ke, taruhlah di mana, di kantor cabang di sini, ada di Mamuju ya, Gorontalo. Ya, kalau Gorontalo berarti naik pesawat juga, tapi biasa naik kan, bisa juga naik darat. Ya, taruh usah terlalu jauh kalau Gorontalo, ke Mamuju misalnya. Kalau kita ke Mamuju, yang mana yang bagus? Kita naik Alphard bertiga atau berempat, ada yang bawa burasa, ada yang bawa jambu mente, ada yang bawa langgose, ya, dan lain-lain. Dibanding kita pergi ke Mamuju naik beca atau naik sepeda sendirian. Tentu kalau normal kita bilang lebih bagus naik Alphard sama teman-teman yang bawa burasa. Ya, kira-kira begitulah kalau kita salat. Kalau kita salat tadi berjamaah, lalu kita khusyuk salatnya, kira-kira itu kita nikmati perjalanan itu, ya. Tapi kalau kita salat sendirian, baru takbir Allahu Akbar, tadi ada jamaah, sami Allah liman hamidah, tapi KTP-nya lain di KTP, lain di paspor. Rabbana walakal hamd, maunya naik umrah tapi bayarnya hanya 10 juta. Ya, sudah sendirian salat,
mulai dari takbir sampai salam, ngurusin itu, bagaimana ini jamaah. Kira-kira kalau sholatnya seperti ini, dapat Alphard atau dapat sepeda, dapat PT-PT yang meletus banyak di jalan? Ya, pasti mungkin ya standarnya seperti itu. Inilah pentingnya namanya sholat jamaah. Ya, jadi bagus sekali kalau misalnya bukan hanya Ramadan, tradisi seperti ini, setiap sholat waktu itu kita berjamaah supaya kita menikmati perjalanan ke negeri seberang itu dengan transportasi yang layak pakai. Jadi Allah sudah siapkan durasi dari satu salat ke salat yang lain. Ibaratnya ini HP, kalau tidak dicas itu lowbat. Jadi butuh waktu-waktu tertentu untuk mencas agar maksimal baterainya. Nah, kira-kira seperti itulah salat sebenarnya. Jadi kalau kita salat, apalagi kita lakukan dengan cara berjamaah, maka sesungguhnya di situ ada proses empowering agar kita ini, daya tahan tubuh kita ini bisa kuat dengan casnya salat. Ya. Dan betapa bisa dibayangkan kalau ada HP sekalipun banyak kotanya tapi tidak ada baterainya. Ya, kira-kira seperti itulah orang Islam yang mungkin salatnya hanya 1 kali 1 minggu, hanya salat Jumat saja. Ya, karena kan orang itu ada macam-macam, ada salat 5 kali 1 hari, ada juga salat 1 kali 7 hari, ada juga salat 1 kali 12 bulan. Ya, kalau lagi Idul Fitri. Nah, pasti yang kayak begini nih tidak bakalan bisa maksimal empowering ya dalam mencas daya tahan tubuhnya. Jadi sebenarnya kalau kita salat itu mencas supaya ada kekuatan, kekebalan tubuh, jiwa. Ya, dan sesungguhnya coba manusiawinya itu aturan salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Coba durasinya dilihat. Zuhur ke asar. Kita start dari zuhur karena kita ada di waktu zuhur. Zuhur ke asar. Ya. Itu durasinya 3 jam atau 2 jam lah. Kenapa dikatakan asar? Salat sore. Karena ada tradisinya orang Arab, kalau sore itu ngumpul-ngumpul membicarakan keuntungan yang diperoleh hari itu. Agak tosimu runtu iko, agak kerugian apa keuntunganmu. Itu ngobrol pada sore hari. Sepertinya dia peras kerjanya pada sore hari, ngumpul. Makanya dikatakan asar. Asar itu artinya perasan. Itu kalau pergi di Mekah, minta jus mangga, kita bilang asir. Jadi asir itu artinya perasan. Ya. Air hujan turun itu setelah awan diperas, maka Allah mengatakan minal mu'sirati ma'an sajaja, diperas. Nah, ketika orang Arab menjadikan tradisi itu kumpul-kumpul pada sore hari membicarakan tentang keuntungan, maka Allah datang dengan ayatnya, semuanya rugi, yang untung itu hanya orang yang beriman, orang yang baik kerjanya, dan orang yang selalu menasihati kepada kebaikan. Hanya itu yang untung, yang lain semuanya rugi. Ya, kalau kita di Makassar ini bukan sore kita ngumpul di warkop, mulai dari subuh sampai malam. Nah, gayanya gaya orang Makassar itu ya biasanya. Ya, kalau di Arab itu nanti sore. Nah, coba lagi asar ke maghrib itu durasinya 2-3 jam saja. Ya, kemudian maghrib ke isya juga durasinya 2-3 jam. Ada transit terminal station, kita mencas. Nah, nanti kemudian lagi isya ke subuh, ini agak panjang ini. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa waktu itu manusia mau istirahat. Maka tidak ada salat wajib antara isya sampai subuh.
kecuali hanya ada salat sunnah. Sehingga malam itu Allah mempersilahkan kita untuk kita gunakan istirahat. Maka Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata. Jadi tidur itu subata. Subata itu artinya istirahat yang sempurna. Tidak ada istirahat yang paling sempurna yang Allah siapkan kecuali tidur malam. Ada ulama kesehatan mengatakan kalau orang istirahat pada malam hari dengan pulas, maka sesungguhnya di situ ada proses peremajaan yang Allah siapkan dalam tubuh, sehingga ketika kita bangun kita merasakan fresh. Ya, peremajaan sel. Sekali ini kan ada namanya stem cell ya. Ya, stem cell itu suntikan yang disuntikan ke tubuh untuk meremajakan sel-sel dalam tubuh kita. Jadi kalau mau kelihatan lebih muda 10 tahun, ya suntik stem cell. Cuma harganya 1 miliar. Jadi kalau disuntik, 1 miliar. Lebih muda kelihatan 10 tahun. Ya. Gratis kalau salah. Ternyata ketika kita tidur itu gratis. Allah siapkan itu stem cell gratis. Bayangkan kalau ada orang yang bermasalah tidurnya pada malam hari, maka pasti lebih tua 20 tahun dibanding orang yang bagus tidurnya malam hari. Itulah rahasianya Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Maka ketika kita bangun, kita disuruh berdoa. Apa doanya kalau kita baru bangun? Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Karena ada juga saya tanya, apa doanya kalau kita bangun? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu doa makan dia baca. Ya. Jadi ada ungkapan kebahagiaan dan kesyukuran dengan alhamdulillah. Nah, itulah ketika subuh Allah kembali berfirman, was-subhi idza tanaffas. Demi subuh Allah setiap waktu kan Allah bersumpah, wal laili wan nahari wal asri. Apa lagi? Was-subhi. Ya, demi subuh ketika bernapas. Apakah subuh itu bernafas? Ini gaya bahasa Al-Quran. Sesungguhnya yang bernafas itu adalah orang yang bangun menikmati subuhnya. Itulah yang bernafas. Ketika dia bangun, maka dia berkata, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, Engkau telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan. Jadi itu orang tidur sama dengan orang mati, betul-betul berhenti ini. Mulai dari semua sel-sel dalam tubuh kita berhenti kalau orang tidur. Ya. Dan persis orang mati. Cuma orang hidup, orang tidur itu dikembalikan, maka dia bisa bergerak kembali. Tapi totality berhenti semua sel-selnya persis orang mati. Betul-betul subatan berhenti. Ya. Dan ketika itu kita membaca doa. Dan orang Islam ketika bangun pada subuh hari, bukan hanya tubuhnya yang bangun, tetapi juga hati dan jiwanya bangun. Karena banyak juga orang bangun, yang dicari pertama langsung HP-nya, dicari buka status, pasang status sampai jam 7. Dia pada sampai subuh langsung HP, ya sibuk dengan status. Kalau orang seperti ini berarti yang bangun itu hanya tubuhnya, fisiknya, tapi mati hatinya. Tapi orang yang melaporkan dirinya dengan mengambil air wudhu, maka sesungguhnya di situ bukan hanya tubuhnya yang hidup, tapi juga jiwa dan hatinya hidup. Itulah yang menikmati subuh hari dan indahnya subuh hari. Nah, subuh, was-subhi, kemudian masuk lagi zuhur. Ini agak panjang ini. Panjang durasinya. Kenapa? Karena Allah tahu wa ja'alna an-nahara ma'asya. Supaya kita ini bekerja maksimal. Tapi ingat, nanti setengah 1 jam 12 kita istirahat lagi.
istirahatkan tubuh dengan makan, ya, dengan apa namanya, dengan istirahat sejenak. Istirahatkan hati dengan apa? Dengan salat. Makanya kan selalu kalau ada kegiatan selalu kalau jam 12 ditulis isoma. Apa itu isoma? Istirahat, salat, mandre. Ya, itu selalu itu. Kenapa? Jadi salat itu sebenarnya waktu kita untuk beristirahat. Apa yang istirahat? Hati dan jiwa istirahat. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah salat di durasi-durasi yang sudah Allah tetapkan, berarti hati dan jiwanya tidak pernah istirahat, selalu ada beban. Jadi salat itu sebenarnya membuat kita fresh. Itulah sebabnya ketika kita mau salat, kita dianjurkan untuk terapi dulu dengan cara berwudu kan. Ya, bahkan Nabi bilang begini, lau anna ahadakum, kalau kira-kira ada di antara kalian, fi babi ahadikum naharan, di depan rumahnya itu ada sungai, lalu kemudian orang itu mandi 5 kali sehari semalam, hal baqiya min darnihi syai', kira-kira masih ada dakinya enggak orang itu? Kalau bahasa kita, kalau ada orang mandi 5 kali, apakah masih sakulu itu orang? Masa bumo pagaro 5 kali mandi sehari semalam? Ya, yang betul-betul mandi ya, yang betul-betul mandi. Karena ada juga mandi itu siram-siram saja. Ya, nasa teman saya jeneki tiki. Ya, sama bebek itu yang mandi kan tidak. Ya, bagaimana itu ndak bersih. Ini Nabi mandi. Inilah yang kita biasa gunakan ketika kita berwudu kan. Kita berwudu itu ada 2 yang kita lakukan. Alladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kalau mau salat, cucilah wajahmu, wa aydiyakum, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepalamu. Jadi 2 kegiatan yang kita lakukan, mencuci dan membasuh. Apa bedanya kalau mencuci sama membasuh? Kalau saya begini cara saya berwudu. Ini apa, mencuci atau membasuh ini? Ya. Kalau kita buka kitab fikih, yang dimaksud dengan mencuci itu ada 2. Menggosok dan memijat. Jadi kalau kita mencuci wajah, namanya mencuci wajah, harus digosok-gosok dan dipijat-pijat. Enak itu wajah kan? Biasa masuk salon kan? Ya. Yang banyak perawatan itu kan yang perempuan. Ada juga perawatan laki-laki. Ya, begitu aktifnya perawatan, wajahnya putih tapi tangannya masih hitam. Biasa aktif sekali perawatan, sekalinya dikasih begini, lain warnanya, warna-warni. Nah, sebenarnya ketika kita berwudu di situ ada perawatan terapi. Terapi apa itu? Terapi dengan air wudu. Makanya Allah perintahkan kita cuci minimal. Jadi orang Islam itu minimal mencuci wajahnya, dan itu betul dalam kesehatan. Wajah yang sehat kalau dicuci minimal 5 kali sehari, itu bukan orang Islam yang sebutkan itu. Ternyata setelah diperiksa, ada perintah dalam Al-Quran, kita diperintahkan mencuci wajah minimal 5 kali. Tapi sayangnya kita kalau mencuci wajah bukan mencuci, ya kita hanya membasuh saja. Padahal yang disuruh itu memijat, fresh. Jadi tidak ada orang salat itu ngantuk. Ya, kecuali kalau tidak tidur malamnya kan. Semuanya segar. Kenapa? Segar karena air wudu yang bagus cara berwudunya. Nah, tapi kalau kepala itu cukup dibasuh saja. Ya, kalau kepala juga dicuci berarti influenza semua orang Islam, karena 5 kali keramas. Ya, untungnya Allah cukup mengatakan membasuh. Nah, kalau ada orang mandi 5 kali dengan cara begitu tadi, kira-kira masih ada dakinya? Tidak ada lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitulah salat 5 waktu. Antara satu salat dengan salat yang lain, kafaratul lima bainahunna.
bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa mencas, empowering jiwa kita ini supaya daya tahan jiwa kita ini ya mengalami kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi kehidupan. Itulah nilai-nilai salat yang kita bangun dalam kehidupan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk pekerjaan kita, dan bermanfaat bagi alam dan lingkungan kita. Sekira demikian pengajian kita ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa dan seluruh amal kita dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Aslih lana bi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa innana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Prof, kalau tidak buru-buru ada Silakan. baik teman-teman, Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah.